Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pengguna YouTube. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengupload sebuah video tentang indice Partridge. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risa Thomas, kelas 11 IPS SMA Diakonia. Perlu diketahui tugas indice Partridge ini atau video indice Partridge ini saya buat dalam rangka tugas sejarah Indonesia di bulan Oktober tahun 2020 ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang marilah kita langsung memulai penjelasan materi tentang indice Partridge ini. Tetapi sebelum memulai penjelasannya atau sebelum masuk ke materinya, izinkan saya menjelaskan tentang peta konsepnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, karya ini saya beri judul Indice Partridge. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan Indice Partridge. Maka, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Indice Partridge itu sendiri, tujuan dan program kerja Indice Partridge, dan tokoh-tokoh Indice Partridge. Nah, kalau ditanya apa saja sih yang termasuk dalam perkembangan, tujuan dan program kerja dan tokoh-tokoh, atau apa saja yang akan dibahas dalam ketiga sub materi itu. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan Indice Partridge, tentunya kita bisa membagi dalam 5 tahap. Tahap-tahap itu antara lain pendirian Indice Partridge, izin organisasi Indice Partridge, perjalanan Indice Partridge tanpa izin dari pemerintah kolonial, perjalanan Indice Partridge di tengah krisis kepemimpinan dan berubah namanya menjadi Nasional Indice Partridge, dan pembubaran Nasional Indice Partridge. Sementara dalam tujuan dan program kerja jelas, kami akan membahas tentang tujuan dan program kerja dari Indice Partridge itu sendiri. Nah, tokoh-tokoh Indice Partridge, dalam pembahasan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendiri dan juga tokoh-tokoh terkait atau tokoh terkait, hanya satu tokoh terkait. Di mana kita tahu tokoh pendiri Indice Partridge adalah 3 serangkai, yaitu Dois Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sementara tokoh terkaitnya ialah Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang Indice Partridge, Indice Partridge itu sendiri tak terpisahkan dari kebangkitan nasional. Mengapa? Jelas, kebangkitan nasional lah yang melahirkan adanya Indice Partridge serta organisasi-organisasi lain yang memicu pergerakan dan kesadaran nasional. Nah, dari kebangkitan nasional itu kami akan membahas tentang persamaan dan perbedaan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tentu sebelum dan sesudah tahun 1908 atau tahun dimulainya kebangkitan nasional. Nah, tentu kalau berbicara perkembangan Indice Partridge itu sendiri, kita juga tak bisa melepaskan bahwa Indice Partridge kini juga sebagai motor politik dan kemerdekaan Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama.
Pertama, kita akan masuk ke dalam persamaan dan perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908 atau sebelum dan sesudah kebangkitan nasional. Yang pertama, jika dilihat dari aspek pemimpinnya, jika sebelum tahun 1908 perlawanan dipimpin oleh tokoh daerah, maka setelah tahun 1908 perlawanan terhadap penjajahan kolonial dipimpin oleh tokoh nasional. Nah, dari bentuk perlawanannya juga jelas terdapat perbedaan di sana. Yakni jika dalam tahun 1908 ke belakang, perlawanan yang dilakukan melalui angkat senjata atau perang di medan perang, maka sesudah 1908 perjuangan atau perlawanan terhadap kolonial Belanda dilakukan oleh atau melalui perundingan-perundingan. Nah, jika kita lihat dari poin pertama atau perbedaan yang pertama, aspek pemimpinnya saja, tokoh daerah dan tokoh nasional, maka jelas sebelum tahun 1908 cakupan wilayahnya hanya daerah itu saja. Sementara setelah tahun 1908 atau setelah kebangkitan nasional, cakupannya adalah nasional atau secara umum Indonesia itu sendiri, bukan lagi daerah-daerah. Selanjutnya, fokus perjuangan. Jelas, kalau dipimpin oleh tokoh daerah, maka karismatik kelompok atau tokoh daerah itu menjadi yang paling utama. Tetapi kalau dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional, jelas bagi kita sudah 1908 terjadilah kaderisasi kepemimpinan melalui organisasi-organisasi. Nah, kemudian jika pada tahun 1908 perlawanannya bersifat spontan, maka tidak dengan setelah tahun 1908. Nah, para pemimpin sudah mempunyai visi yang jelas dan tujuan juga yang jelas, yakni Indonesia merdeka. Nah, persamaannya apa sih? Persamaannya jelas. Persamaannya ialah pada saat itu Indonesia atau sebelum dan sesudah kebangkitan nasional, Indonesia tetap berjuang melawan penjajah. Nah, dan tujuannya pun sama, yakni buat Indonesia yang bebas dari atau masyarakat yang bebas dari penjajahan. Nah, kalau saya ditanya sekarang, yang mana sih lebih efektif? Perlawanan sebelum tahun 1908 atau sesudah tahun 1908? Jelas saya mengatakan perlawanan sesudah 1908 atau sesudah kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo lebih efektif. Tentu saya mengatakan itu bukan tanpa dasar. Yang pertama, jika dilihat dari pemimpinnya, tokoh nasional yang tentu juga mempunyai jaringan yang sangat luas dari Sabang sampai ke Merauke di semua pulau Nusantara, maka sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mudah diadu domba atau dijatuhkan oleh bangsa Belanda. Nah, kemudian dari bentuk perlawanannya, jelas. Kalau kita melihat tahun 1908 setelahnya menggunakan perundingan-perundingan atau pemikiran-pemikiran. Karena jelas, kita juga bisa membayangkan
Waktu itu bangsa Indonesia hanya bermodalkan bambu runcing, sedangkan Belanda sudah bermodalkan pistol dan senjata-senjata lainnya. Jelas secara logis kalau menggunakan angkat senjata kita kalah. Tetapi jika menggunakan pemikiran dan perundingan-perundingan, kita telah membuktikan bahwa Indonesia tetap tegak berdiri sampai saat ini. Nah, dilihat dari cakupannya sangat jelas seperti yang saya katakan tadi. Jika membahas tokoh nasional, pasti kita tidak akan lebih mudah untuk diadu domba oleh penjajah. Kalau di daerah-daerah mungkin kita belum bersatu. Karena kepentingannya atau fokusnya hanyalah di daerah itu saja. Yang penting daerah saya tidak dijajah lagi atau bebas dari penjajahan. Tetapi kalau secara nasional kita mempunyai solidaritas nasional, maka Indonesia akan tegak berdiri tanpa adu domba siapapun. Nah, yang berikut, jika dilihat dari fokus perjuangan atau fokus dari tokoh-tokoh itu sendiri, jelas kaderisasi lebih efektif daripada karismatik seorang tokoh. Mengapa demikian? Jika seorang tokoh daerah, kalau diandalkan karismatiknya, hanya karismatik tokoh itu, maka kalau tokoh itu sudah tidak ada, rakyat otomatis akan kehilangan power atau kekuatannya. Dan itu akan lebih mudah bagi penjajah untuk menjatuhkan Indonesia atau merebut Indonesia. Sangat gampang. Sasarannya hanya satu, yaitu tokoh daerah. Jadi pemikirannya, kalau tokoh daerah itu sudah tidak ada, maka Indonesia secara mutlak telah kalah di pertandingan. Dan pemerintah kolonial secara mutlak juga menang, karena sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh yang bisa memberikan pengaruh. Tetapi kalau melalui kaderisasi kita tahu banyak sekali yang bisa memimpin atau yang menjadi pemimpin dan tidak akan habis. Maka itu juga akan lebih sulit bagi pemerintah Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir berdasarkan sifatnya, jelas kita semua tahu bahwa di dalam realita kehidupan pun, apapun yang memiliki visi yang jelas akan lebih jelas tujuannya atau akan lebih mudah, bukan lebih mudah sih, lebih tinggi tingkat kemungkinan keberhasilannya daripada apa yang spontan. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari saja kalau kita tidak merencanakan, pasti semuanya berantakan. Apalagi sebuah perlawanan yang besar, yaitu untuk menuju Indonesia yang merdeka. Maka jelas kita membutuhkan visinya dulu, yaitu visi Indonesia merdeka yang sudah ada sejak tahun 1908. Nah, maka berdasarkan hal itulah saya mengatakan bahwa sesudah tahun 1908 atau sesudah tahun berdirinya kebangkitan nasional, perlawanan akan lebih efektif atau lebih efektif dan terbukti dengan realitas sekarang ini. Nah, kita lanjut masuk ke inti materi, yaitu materi Indische Partij. Yang pertama, perkembangan Indische Partij. Perlu diketahui perkembangan dan perjalanan Indische Partij sebagai organisasi politik murni dapat kita bagi menjadi 5 bagian, yakni
pendirian Indische Partits itu sendiri, yaitu tahap di mana Indische Partits didirikan oleh 3 serangkai. Izin organisasi Indische Partits, yaitu tahap di mana Indische Partits mengajukan izin kepada pemerintah. Yang ketiga, perjalanan Indische Partits tanpa izin dari pemerintah, yaitu tahap di mana Indische Partits menunjukkan konsistensi mereka meskipun harus beroperasi tanpa izin dari pemerintah. Nah, yang keempat, perjalanan Indische Partits di tengah krisis kepemimpinan dan berubah nama menjadi National Indische Partits atau NIP, yaitu tahap yang akan menjelaskan perjalanan Indische Partits ketika tiga serangkai ditahan, dan yang terakhir adalah pembubaran atau bubarnya Indische Partits, yaitu tahap di mana 3 serangkai telah memilih jalan masing-masing setelah keluar dari penjara dan National Indische Partits bubar. Kita masuk ke yang pertama. Nah, pendirian Indische Partits. Seperti yang kita ketahui, tentunya Indische Partits didirikan oleh 3 orang yang lebih kita kenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni Raden Mas Suwandi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara, Ernest Francis Eugene Doesdecker atau yang kita kenal dengan nama Indonesianya Danurwirja Setiabudi, atau juga kita kenal dengan nama samaranya Marta Tuli, dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, apa sih latar belakang dari pendirian Indische Partits ini, atau apa sih gampangnya yang menyebabkan Indische Partits ini berdiri? Jelas dikatakan di sini bahwa Indische Partits berdiri karena keprihatinan akan diskriminasi rasial dan kesombongan ras orang-orang keturunan Indonesia Belanda atau Indonesia Eropa dengan orang-orang yang golongan pribumi asli. Nah, maka tujuan dari Indische Partits ini sangat mulia. Kita bisa lihat, organisasi ini bertujuan untuk menyatukan semua mereka yang berasal dari golongan keturunan Indonesia Eropa dan golongan pribumi asli menjadi satu Indonesia yang tinggi. Nah, perlu kita ketahui, organisasi ini merupakan organisasi politik murni yang sangat mengedepankan sifat nasionalisme modern yang sangat-sangat tinggi. Berikutnya, kita akan masuk ke izin organisasi Indische Partits. Nah, seperti yang kita ketahui, Indische Partits ini sebenarnya didirikan bukan hanya untuk organisasi kekeluargaan, melainkan organisasi yang benar-benar berjuang untuk hak-hak rakyat kecil atau wong cilik. Maka untuk menjamin keamanannya, 3 serangkai mencoba untuk mengajukan izin kepada pemerintah kolonial agar Indische Partits ini akhirnya bisa beroperasi dengan aman. Tetapi kita tahu semua apa yang terjadi. Indische Partits izinnya ditolak oleh pemerintah, padahal sudah berkali-kali izinnya diajukan, tetap ditolak oleh pemerintah. Bahkan yang terakhir atau penolakan yang terakhir disampaikan langsung
oleh Alexander Willem Frederik Edinburgh, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yang merupakan wakil dari Ratu Belanda di Hindia Belanda, dengan alasannya sangat membuat kita jengkel. Bisa dikatakan ini sebagai upaya mencegah. Alasannya ialah bahwa pemerintah Belanda takut dan khawatir jika organisasi ini dapat beroperasi, maka kedudukan dan kekuasaan pemerintah kolonial di Indonesia ini, atau di Nusantara, waktu itu belum ada Indonesia, bisa terancam. Tentunya pemerintah Belanda mengatakan hal ini bukan tanpa dasar, karena mereka melihat reputasi dari 3 serangkai yang mampu untuk mengubah dan menggerakkan rakyat Indonesia. Dan nanti jika terjadi pemberontakan, apa yang akan terjadi dengan kekuasaan Belanda? Mungkin pikirnya begitu. Nah, selanjutnya bagi saya itu sah-sah saja, tapi toh ini bergerak terus, dan kita akan membahas tentang selanjutnya perjalanan Indonesia Partij tanpa izin dari pemerintah. Nah, ternyata izin pemerintah itu juga tidak terpengaruh bagi Indonesia Partij itu sendiri. Maka saya katakan tadi sebelumnya, sah-sah saja kalau pemerintah tidak mau mengeluarkan izin. Tetapi toh organisasi ini tetap berjalan dan menunjukkan keberanian dan juga konsistensinya dalam memperjuangkan hak masyarakat Hindia. Bahkan kita bisa melihat di sini bahwa kenapa konsisten? Saya katakan karena dalam realitasnya saat itu banyak organisasi yang tidak mendapat izin dari pemerintah terus mengubah nama organisasi dan tujuannya untuk mencari posisi aman. Tetapi untuk Indonesia Partij itu tidak. Mereka tetap konsisten berjalan dalam tujuan awal organisasi ini berdiri. Dan dapat saya katakan mereka menanggung atau menentang resiko atau menghadapi resiko yang sangat besar. Bahkan mereka juga mengkritik pemerintah Belanda dan membukanya kepada publik secara terbuka. Mereka menggunakan 2 media untuk mengkritik pemerintah Belanda, yakni The Express dan Het Schrift, yang merupakan dua-duanya kepemimpinan Dawes Dekker di sana. Nah, inilah kita bisa melihat gambar The Express di sebelah kiri dengan gambar Het Schrift di sebelah kanan. Berikut kami akan membahas tentang, bukan membahas sih, ini masih lanjutan. Bahkan ia mengkritik, kita bisa melihat bagian yang kedua ini kritik keras terhadap wacana kebijakan pemerintah kolonial. Iya, kita tahu, atau kita kalau melihat sejarah jelas, sangat jelas, bahwa pada saat itu pemerintah kolonial berencana untuk mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan pesta 1 abad Belanda merdeka.
Tetapi dengan sangat berani, Indische Partitsch ini mengkritik keras kebijakan pemerintah Belanda ini. Yang anehnya, kebijakan pemerintah Belanda ini juga menuntut atau meminta rakyat Hindia untuk menyumbangkan dana untuk acara tersebut. Nah, itulah yang memacu kritik keras datang dari Indische Partitsch itu sendiri. Kritik ini dimulai oleh Ki Hajar Dewantara yang menuliskan artikel pada tanggal 12 Juli tahun 1913 di surat kabar The Express pimpinan sahabatnya Does Dekker yang seperti sebelumnya saya ungkapkan, dengan judul artikel Als ik een Nederlander was, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti jika atau andaikan aku seorang Belanda, yang isinya perkenankan saya kutip demikian. Apabila saya seorang Belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri, sedangkan kita menahan kemerdekaan bangsanya. Sejalan dengan pendapat ini, bukan saja tidak adil, melainkan juga tidak pantas apabila Bumi Putra disuruh menyumbangkan uang untuk keperluan dana pesta itu. Sudahlah mereka dihina dengan maksud mengadakan perayaan kemerdekaan Nederland itu. Sekarang dompet mereka dikosongkan pula. Itulah suatu penghinaan moral dan pemerasan uang. Ayo lanjutkan terus penghinaan batin dan jasmani itu. Nah, tulisan itu dianggap menghina pemerintah kolonial. Mungkin menurut saya dalam kata-kata yang terakhir, ya jelas, orang mereka masih dijajah. Pemerintah kolonial masih ingin mengadakan perayaan kemerdekaan 1 abad di Hindia. Padahal Hindia sendiri sedang dijajah oleh mereka sendiri. Bagi saya jelas dan mutlak pendapat Ki Hajar Dewantara itu adalah benar, bahwa itu ialah penghinaan secara batin dan fisik. Dan akibatnya pun sama dan jelas, bahwa Ki Hajar Dewantara akhirnya masuk ke penjara gara-gara tulisan itu. Nah, berikutnya Dr. Cipto Mangunkusumo pun ikut masuk penjara. Nah, kenapa tadi saya katakan Indische Partitsch ini tokoh-tokohnya sangat berani atau sangat berani dalam mengkritik pemerintah kolonial? Kita juga bisa lihat bahwa faktanya tulisan itu langsung dilanjutkan keesokan harinya oleh sahabat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, yang menulis artikel masih dalam surat kabar yang sama, yaitu surat kabar The Express, yang berjudul Crutch of Fresh. Nah, bahkan tulisan dari Dr. Cipto ini lebih keras lagi, sangat lebih keras, dengan mengungkit kembali atau dengan mengungkit kekhawatiran dan ketakutan pemerintah kolonial posisinya akan terancam.
Alhasil sama dengan nasib sahabatnya. Beliau pun masuk penjara. Dan namun pada akhirnya diperbolehkan pulang ke Jawa pada tahun 1914 karena sakit. Next, Anda tahu akhirnya Ernest Francis Eugene Doesdecker pun ditangkap. Dan disinilah terjadi krisis kepemimpinan. Nah, karena Doesdecker itu seorang sahabat yang sangat setia kawan, maka setelah mendengar kabar bahwa kedua sahabatnya ditangkap pemerintah kolonial tanpa alasan yang jelas dan alasan yang mengada-ngada, bagi saya jelas bahwa Doesdecker pun tak tinggal diam. Bahkan ia menulis artikel yang berjudul Onse Helden, Cipto Mangunkusumo and Suwandi Suryadiningrat. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwandi Suryadiningrat. Pada tanggal 5 Agustus 2020, dalam surat kabar yang sama dengan tulisan atau artikel dari kedua sahabatnya dimuat. Nah, pada akhirnya ia pun merasakan dinginnya lantai penjara dan menyusul kedua sahabatnya. Nah, kita akan masuk ke dalam krisis kepemimpinan. Jelas, kalau tokohnya sudah tidak ada, tokoh pemimpinnya ditangkap semua, sebuah organisasi pasti akan mengalami krisis kepemimpinan. Tetapi kita akan membahas tentang perjalanan Indische Partij di tengah krisis kepemimpinan dan perubahan Indische Partij sendiri menjadi Nasional Indische Partij. Nah, menariknya, meskipun sedang dalam masa-masa yang sulit karena mengalami krisis kepemimpinan akibat tokohnya ditangkap oleh Belanda seluruhnya, tetapi Indische Partij ini toh tetap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat kecil sesuai dengan tujuan organisasi ini sejak awal. Tetapi kita juga patut menyayangkan, atau yang kita sayangkan, pengaruh organisasi ini tidak seperti sebelumnya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengubah nama organisasi ini menjadi Nasional Indische Partij. Tetapi lebih buruknya, NIP juga tetap saja tidak bisa menggerakkan rakyat sama seperti dulu 3 serangkai masih ada. Nah, yang terakhir atau bagian yang terakhir dari perjalanan Indische Partij ini sendiri, yakni pembubaran atau bubarnya Nasional Indische Partij. Nah, hal ini tak lepas dari setelah keluarnya mereka dari penjara atau 3 serangkai dari penjara, mereka pada akhirnya memilih jalannya sendiri. Namun demikian mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalan atau dunianya masing-masing. Doesdecker melalui dunia jurnalistiknya dan dunia tulis-menulisnya. Sementara Ki Hajar Dewantara melalui dunia pendidikannya. Dan Cipto Mangunkusumo bersama dengan organisasinya di Surakarta. Jadi mereka tidak menghilangkan semangat mereka
dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan program kerja Indische Partij. Sub materi yang kedua. Nah, pertama kita akan membahas tujuan Indische Partij. Yang pertama, memberantas diskriminasi rasial dan keistimewaan ras. Jelas, Indische Partij sesuai tujuan awal yang mulianya bertujuan untuk mempersatukan semua golongan, baik golongan pribumi maupun mereka yang merupakan keturunan Indonesia Eropa. Nah, yang kedua, memperkuat daya tahan masyarakat Hindia. Indische Partij pun juga memiliki tujuan untuk membentuk kesehatan masyarakat pada Hindia, terutama daya tahan atau kesehatan mental, agar mereka kuat dalam menghadapi tantangan sebesar dan seberat apapun. Nah, yang ketiga, memelihara nasionalisme Hindia. Jelas, Indische Partij juga mempunyai tujuan bahwa masyarakat India harus tetap bangga dan mencintai identitasnya sebagai masyarakat Indonesia dan bersama-sama memperjuangkan kemerdekaannya. Maksudnya apa? Jangan karena dihina-hina, jangan karena diinjak-injak, mereka jadi terpengaruh dan tidak bangga lagi dan justru pindah ke pihak kolonial. Mereka tetap harus bangga bahwa mereka ialah Hindia atau bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, memberantas usaha untuk menyebarkan kebencian agama dan sektarisme. Nah, kalau Anda ada yang bertanya, apa sih sektarisme itu? Sektarisme itu ialah kebencian yang muncul akibat suatu perbedaan, baik itu rasial maupun agama. Maka Indische Partij sangat jelas bahwa di Belanda, di pemerintah kolonial itu sangat jelas masyarakat Hindia waktu itu masih mempunyai atau menstigmatisasi kebencian agama dan rasial. Itulah juga yang membuat Indonesia pada sebelum kebangkitan nasional tidak merdeka-merdeka, karena di daerah per daerah maka jelas bukan diskriminasi maksudnya, kebencian-kebencian itu pun ada, persaingan-persaingan itu pasti ada. Nah, tujuan dari Indische Partij adalah membuat agar di bumi Hindia itu tidak ada lagi persaingan atau kebencian di antara mereka akibat sebuah perbedaan, baik agama maupun rasial. Nah, yang berikut, memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Hindia. Indische Partij juga mempunyai tujuan agar masyarakat Hindia bisa memperoleh hidup dengan kondisi ekonomi yang layak. Maka sangat jelas nanti di program kerjanya kita bisa melihat mengadakan unifikasi, perluasan, dan pendalaman serta penghindiaan pengajaran. Nah, apa sih itu unifikasi? Perlu kita ketahui, unifikasi ialah membuat
keseragaman. Jadi satu dengan tempat yang lain sama, keseragaman, seragam. Nah, Indisepartids ini juga mempunyai tujuan agar agar pendidikan di Hindia ini diunifikasikan atau diseragamkan. Jadi semua sama. Kurikulum di daerah A, kurikulum di daerah B, atau dalam arti luas etnis A, etnis B, etnis C atau keturunan Hindia, keturunan pribumi asli maupun keturunan campuran Indonesia Eropa mempunyai keseragaman dalam pendidikan atau persamaan hak dalam pendidikan yang juga harus diperdalam, perluas, dan dihindiakan, artinya diindonesiakan, dengan tentunya mempelajari budaya-budaya Indonesia atau mengubah bahasa pengantarnya menjadi bahasa Indonesia. Lagi-lagi demi tujuan ekonomi Hindia tentu. Kita bisa membayangkan kalau pendidikan di Hindia itu kurang, bagaimana ekonominya bisa maju. Karena sangat jelas bahwa ekonomi itu ditentukan oleh pertama-tama kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Yang berikut, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua masyarakat Hindia. Ya, Indisepartids juga memperjuangkan agar semua rakyat Hindia mendapatkan hak yang sama dari pemerintah kolonial. Nah, dalam artian bahwa semua golongan pribumi maupun golongan mereka yang berasal dari keturunan semuanya mempunyai hak atau mendapatkan haknya dari pemerintah kolonial. Karena apa? Tujuan ini dibuat jelas bahwa dalam politik etis hanya mereka yang berasal dari keturunan atau kaum bangsawan yang bisa memperoleh pendidikan. Rakyat-rakyat biasa atau rakyat-rakyat kecil tidak bisa, golongan pribumi tidak bisa. Nah, yang berikut, memperkuat daya masyarakat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. Indisepartids juga memiliki tujuan, salah satunya agar masyarakat Hindia mampu mempertahankan tanah airnya dari serangan asing. Jadi sebenarnya boleh saya katakan tujuan kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan itu semuanya saling berkaitan satu sama lain. Next, tujuannya ialah memperbesar pengaruh pro-Hindia di lingkungan pemerintah. Indisepartids juga bertujuan agar mereka yang mendukung atau pro terhadap Hindia pada akhirnya juga masuk ke dalam lingkungan pemerintah dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemerintah kolonial itu sendiri.